Pada episode 4 ini saya akan bahas pemimpin kaliber nasional atau internasional dari jalur politik, dari jalur pengusaha, dan dari jalur birokrat. Inilah tanda-tandanya. Pada gambar yang pertama, seperti di gambar, ada garis merah, letaknya adalah di bawah pangkal jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Seorang pemimpin yang kaliber, 3 jari pangkal daripada telunjuk, tengah, dan jari manis membentuk seperti garis lurus di daerah jari telunjuk, tidak turun. Nah, kemudian di jari kelingking agak turun sedikit. Artinya pemimpin ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa, mempunyai ketegasan, mempunyai karisma, yang menggabungkan karakter-karakter bagus di 3 jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Demikian juga tambahan di jari kelingking. Kemudian pada garis biru adalah garis kehidupan dan garis kepala. Cirinya seorang pemimpin yang hebat, pertemuan garis kepala dan garis kehidupan ini harus bertemu, dan dari ujung luar kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Di dalam gambar saya beri titik hitam. Di samping itu, di bawah titik hitam dan lingkaran merah, saya kasih notasi garis putih. Artinya apa? Pemimpin ini masa mudanya ada sifat menempa diri. Beliau menempa diri, banyak pengalaman di masa mudanya. Kemudian di bagian bawah garis kehidupan, di dekat pergelangan tangan, ada 1 garis lagi yang nimbul. Artinya badannya sehat, prima, semangatnya kuat. Jadi bisa menjadi seorang pemimpin sampai agak tua atau tua. Kemudian pada garis hati atau garis emosi, saya kasih notasi kuning. Bentuknya harus bagus, melengkung menuju antara garis telunjuk dan jari tengah. Nah, lengkungan ini harus cukup bagus dan sempurna, tidak ada cacat. Umumnya di awal garis ada garis-garis yang berbentuk seperti anak panah. Artinya beliau mempunyai hati, emosi, dan perasaan yang stabil, yang bagus. Demikian sehingga kepemimpinan beliau dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya akan bahas gambar yang kedua. Pada garis merah adalah menunjukkan ketinggian jari telunjuk dan jari manis. Pemimpin yang bagus, jari telunjuk dan jari manis itu rata-rata sama tinggi. Artinya apa? Beliau mempunyai karakter, bisa mengadopsi kepemimpinan di jari telunjuk dan kepandaian di jari manis dengan bagus. Bila mana jari telunjuk terlalu tinggi, ada kecenderungan menjadi otoriter dan diktator. Sebaiknya bila mana jari manis terlalu tinggi, ada kecenderungan mempunyai karakter gambling. Ini tidak bagus. Seorang pemimpin yang bagus terjadi keseimbangan sama panjang antara jari telunjuk dan jari manis. Kemudian kita bahas di bagian jari telunjuk. Pemimpin ini telunjuknya harus bagus, lurus, tidak bengkok. Telunjuknya harus panjang, melebihi garis pada ruas ke atas yang saya kasih tanda
putih dan tandanya panah kuning. Bila mana garis telunjuk ini panjang, lebih panjang atau sama panjang di garis putih itu, artinya apa? Beliau mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Beliau mempunyai kemampuan mengatasi masalah seberat apapun yang luar biasa. Beliau mempunyai karisma dan diplomasi yang luar biasa. Tidak mudah disudutkan, tidak mudah menyerah. Itu adalah karakter sejati seorang pemimpin. Kelingking yang bagus, kelingking yang sempurna dan tinggi dan panjang adalah seorang yang ahli berbicara, ahli diplomasi, dan mempunyai kepandaian yang luar biasa. Kemudian saya bahas masalah jempol tangan. Nah, di situ ada panah sebelah kanan, artinya jempol tangan seorang pemimpin yang sempurna. Jempolnya harus panjang, melebihi separuh daripada ruas pertama jari telunjuk. Di sana saya kasih notasi putih. Pemimpin yang demikian adalah seorang pemimpin yang ulet, seorang pemimpin yang pantang menyerah, seorang pemimpin yang mempunyai semangat juang yang luar biasa. Kemudian jempol tersebut harus bila mana ditempelkan kepada jari telunjuk itu harus mencapai pertengahan jari telunjuk yang saya kasih notasi putih. Bila mana ketinggian itu lebih tinggi, lebih bagus sekali, lebih kuat sekali pribadi seorang pemimpin ini. Kemudian saya kasih notasi antara telunjuk dan jempol. Karakter seorang pemimpin adalah bila mana jempolnya dibuka selebar-lebarnya, terjadi sudut yang hampir 90 derajat. Artinya apa? Beliau seorang yang mempunyai jiwa besar. Beliau adalah seorang pemimpin sejati. Beliau adalah emang ditakdirkan menjadi pemimpin sejati yang banyak mengabdi kepada tugas dan mengabdi kepada rakyatnya. Kemudian saya bahas ke gambar yang ketiga. Ada notasi merah yang mengiringi garis kehidupan. Asalnya dari dekat ujung garis kehidupan. Artinya garis ini kita sebut garis Mars. Artinya di masa muda pemimpin ini dia banyak belajar, dia banyak menempa dirinya, dia banyak melihat kenyataan hidup, sehingga terjadi satu pribadi yang sangat tangguh. Nah, kemudian ada garis yang asalnya dari garis kehidupan menuju garis telunjuk. Itu adalah suatu garis yang ambisius, suatu garis yang beliau mempunyai karakter ambisi yang luar biasa, mempunyai karakter bahwa beliau akan menjadi orang besar, mempunyai harga diri, mempunyai semangat, semangat juang, semangat mengalahkan, semangat harga diri sesuai karakter telunjuk. Kemudian di bawah di Bukit Venus, di bawah jempol ada beberapa garis yang saya kasih warna hijau. Itu adalah garis pengaruh. Pemimpin yang sejati adalah mempunyai jaringan, mempunyai teman-teman, mempunyai jalur komunikasi yang baik, banyak didukung para relasi, banyak didukung partai politiknya, banyak didukung dari segala arah. Makin banyak garisnya, makin hebat kepemimpinannya. Karena seorang pemimpin seringkali bepergian, traveling, keluar pulau, keluar negeri, keluar daerah. Saya beri di bagian bawah itu notasi biru muda. Artinya beliau harus sering bepergian kemana-mana. Itu biasanya seorang pemimpin mempunyai garis perjalanan
di garis kehidupan di bagian bawah, bisa 1 atau 2 atau 3. Sekarang kita bahas gambar yang keempat, bagian yang terpenting, yang paling fatal dan paling penting di tangan seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mempunyai garis karir, garis Saturnus, garis yang di bawah jari manis, asalnya makin dekat ke pergelangan, kemudian menuju jari manis. Luar biasa. Biasanya seorang pemimpin yang tangguh, garisnya sempurna dan bagus, tidak banyak corekan, tidak banyak cacat dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang teguh, penuh semangat mencapai cita-citanya. Sejak muda mempunyai program akan maju. Garis karir yang bagus menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Dengan karir, keberhasilan, kesuksesan dari garis karir tersebut, biasanya seorang pemimpin yang hebat mempunyai garis keberuntungan, mempunyai garis di bawah jari manis. Artinya beliau karirnya didukung oleh keberuntungan, banyak kemudahan-kemudahan dari segi apapun juga, dari segi politik, dari segi apapun juga, dari segi pengaturan masyarakat dan orang. Beliau adalah seorang yang mempunyai karisma sangat tinggi. Bila mana garis keberuntungan di bawah jari manis ini sampai panjang, hampir mendekati pergelangan tangan, yang sangat-sangat langka sekali. Menurut pengamatan saya, bisa 1 dibanding 100.000 orang, mungkin malah lebih. Bila mana garis karir dan garis keberuntungan ini berendeng dengan sangat bagus, beliau adalah seorang pemimpin yang sukses besar, yang karismatik, yang akan meninggalkan nama harum, betul-betul akan dikenang oleh bawahnya, oleh rakyatnya. Kemudian saya akan bahas gambar yang kelima. Di ujung-ujung jari, jari telunjuk, jari manis, jari tengah, dan jari kelingking, bentuk daripada ujung itu tidak boleh berbentuk segi empat, harus bentuk bulat, kemudian lonjong. Artinya apa? Ke orang-orang yang mempunyai garis demikian, pendelegasian wewenang, pendelegasian kepercayaan kepada bawahnya itu bisa berjalan dengan baik. Beliau mempunyai kans bisa mengerjakan suatu pekerjaan besar. Sekarang kita bahas segi empat yang di ruang antara garis hati atau garis emosi dengan garis kepala, itu disebut kuadrate, artinya segi empat. Bila mana segi empat itu sempurna, beliau pemimpin tersebut mempunyai jalan pikiran yang masuk akal, jalan pikiran yang bisa mengadopsi logika dan institusinya dengan baik. Area ini sungguh-sungguh penting, tidak boleh sempit. Kemudian saya bahas garis merah yang mengiringi garis kehidupan, itu disebut garis Mars. Seorang pemimpin kalau mempunyai garis Mars yang cukup panjang, artinya badan beliau sehat, semangat beliau sehat, semuanya bagus, sehingga apa? Beliau bisa melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Dan di jempol saya beri ada 2 garis, 1 garis, 3 garis. Artinya apa? Garis tegak di jempol lebih mengindikasikan kekuatan daripada jempol ini, berkemauan keras, kemudian pantang mundur. Dan saya berikan notasi
garis dari arah jempol menuju garis kehidupan yang tidak boleh memotong garis kehidupan. Beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang tegas, seorang yang benar-benar konsekuen dengan apa yang dikatakan dan dijanjikan. Pemimpin ini adalah seorang pemimpin sejati. Seringkali di antara jari manis dan jari kelingking itu ada bulatan-bulatan yang tidak kelihatan sama sekali, membentuk seperti spiral. Itu memberi keberuntungan terhadap karirnya, kepandian berbicara, dan keberuntungan yang luar biasa. Demikian, sebetulnya episode 4 ini ada 10 item. Karena terlalu panjang, saya belah menjadi 2 bagian. Episode 4 adalah part 1. Kemudian lanjutan daripada ini adalah episode 5, adalah part 2. Saksikan sehingga Anda bisa mengetahui yang sesungguhnya seorang pemimpin yang sejati, seorang pemimpin yang kaliber nasional, seorang pemimpin yang kaliber internasional itu mempunyai ciri-ciri garis tangan dan telapak tangan seperti apa. Terima kasih. Demikian episode 4 ini saya akhirin di sini. Jangan lupa Anda untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.